Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvendro Mandala Pratama, NIM D105 1181036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang sudah saya ringkas guna untuk memenuhi tugas dari UAS atau ujian akhir dari mata kuliah manajemen proyek. Yang pertama adalah proyek konstruksi. Apa itu proyek konstruksi? Proyek konstruksi adalah usaha sementara yang dilaksanakan untuk menciptakan suatu produk, jasa atau hasil yang unik, diciptakan sebagai satu strategi dari pemilik proyek untuk memenuhi misi, kelangsungan hidup, dan mengalahkan kompetitor. Berbagai cara yang digunakan yaitu 1. Efisiensi, efektivitas, ekonomis, lebih baik dan benar. Hal yang membatasinya adalah kualitas, waktu, dan uang. Selanjutnya adalah Project Management Body of Knowledge atau yang biasa disingkat PMBOK. Ini merupakan suatu standar manajemen yang dibentuk oleh Project Management Institute atau PMI dengan tujuan supaya 47 proses dari 10 knowledge areas menjadi acuan utama dalam menangani proyek, memandu kepada penerapan dari pengetahuan kemampuan, alat bantu, serta teknik keafinitas proyek agar dapat memenuhi atau melampaui apa yang dibutuhkan oleh stakeholder, menyeimbangkan seluruh kebutuhan yang terkait dengan ketepatan lingkup waktu, biaya, dan kualitas baik yang terdeskripsi maupun tidak. Selanjutnya, karakteristik proyek konstruksi. Pertama, proyek. Apa itu proyek? Proyek merupakan kegiatan yang bersifat sementara yang memiliki batas waktu untuk menciptakan suatu hasil yang unik. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu dalam batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu. Selanjutnya, proyek konstruksi mempunyai sasaran dan tujuan. 2. Dibatasi oleh rentang waktu, biaya, dan sumber daya. 3. Sesuatu yang unik dan kejadian yang tidak terulang. 4. Penyelesaian sesuai dengan persyaratan kinerja dan spesifikasi yang dirancang memenuhi kebutuhan pelanggan. 5. Hasil terukur dan dapat dikuantifikasi. 6. Aktivitas direncanakan, dilaksanakan, serta dikendalikan. Selanjutnya, bangunan gedung dan bangunan sipil. Apa itu bangunan gedung dan bangunan sipil? Bangunan gedung dapat berupa proyek konstruksi, perumahan, dan konstruksi bangunan gedung. Sedangkan bangunan sipil dapat berupa proyek konstruksi, jalan raya, maupun konstruksi bangunan industri. Selanjutnya ada tahap proyek konstruksi, ada 7 tahap. 1. Perencanaan, 2. Studi kelayakan, 3. Penjelasan, 4. Perancangan, 5. Pengadaan, 6. Pelaksanaan, 7. Pemeliharaan dan persiapan penggunaan. Manajemen integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek merupakan kumpulan aktivitas dan proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengkombinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam satu proses yang berkelanjutan. Manajemen integrasi proyek terbagi menjadi 3 tahapan. 1. Pembuatan rencana proyek. 2. Pelaksanaan proyek. 3. Kontrol perubahan terpadu. Ruang lingkup merupakan acuan semua pekerjaan yang termasuk harus dikerjakan dalam rangka menghasilkan produk proyek. Tahapan perencanaan, pengendalian, penutupan. Ada juga diagram kerja yang disusun berdasarkan urutan-urutan kegiatan dari semua jenis pekerjaan, sehingga tampak keterkaitan, ketergantungan pekerjaan yang satu dengan pekerjaan lain. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan yang saya buat. Selamat siang, malam, ataupun pagi. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.